Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Impangga Putri dengan NIM 2003-20057. Saya dari kelas pengolahan perkebunan 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembibitan dan pemanen kelapa sawit. Pembibitan, faktor-faktor pengolahan pembibitan. Yang pertama, memilih jenis kecamba atau bibit unggul. Kedua, memelihara bibit selama pembibitan. Ketiga, seleksi bibit. Pemilihan jenis kecamba atau bibit unggul. Tujuannya adalah mendapatkan kecamba unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan kecamba adalah secara visual. Kecamba yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara generatif, kecamba unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Pertama, pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan saluran benih kelapa sawit yang keluar oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah dilakukan prosedur administrasi, penjual kecamba, pengambil kecamba lakukan di lokasi prosedur dan diawasin oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih. Pemeliharaan, cara pemeliharaan diantara lain yaitu yang pertama, baby bag sudah diisi tanah dan disusul di bedengan dengan sistem istana air. Yang kedua, kecamba yang datang langsung diseleksi, lalu ditanam di baby bag. Ketiga, pemeliharaan di French nursery. Keempat, pemeliharaan di main nursery. Seleksi, pertama, kecamba abnormal patah dan busuk harus dibuang. Kedua, di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu. Dan dibuang transplantasi di main nursery. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu. Ketiga, di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada daun, dan kelainan daya tubuh. Penanaman kelapa sawit. Pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanamin kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya, yang pertama, memberi tanda-tanda untuk membuat lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Kedua, sebagai pedoman untuk membuat keras atau tapak kuda. Alat yang dibutuhkan: 1. Kompas. Kedua, abnormal level. Ketiga, kayu pancang. Keempat, tali kawat. 2. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Kedua, mempermudah peresapan pupuk di dalam tanah sehingga mempercepat tanaman tumbuh. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama cangkul, yang kedua alat pengukur, yang ketiga alat takaran untuk memberi pupuk. 3. Pelepasan lager bag dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyangkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbulkan dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanah, sehingga barisan tanaman lurus. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.